Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari kelas Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi nilai UAS. Halo semuanya, di sini saya akan coba menjelaskan tentang enkripsi dan bagaimana sih cara penerapannya dalam basis data, terutama pada basis data yang bertipe MySQL. Nah, saya akan coba menjawab beberapa persoalan, mulai dari menjelaskan seberapa pentingnya sih enkripsi pada metadata arsip digital, kemudian juga bagaimana sih cara menerapkan menggunakan fungsi-fungsi ASM script dari database MySQL. Untuk kemudian saya akan coba membuat sebuah query untuk menyimpan data metadata yang terenkripsi pada kolom-kolom tertentu, dan juga mensimulasikan seandainya ada skenario, misalnya dokumen tersebut tuh siapnya gunung dan juga sifatnya usia dan perlu detail. Nah, kira-kira itu 5 outline pada penjelasan hari ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, mungkin teman-teman bisa melihat ada sebuah tampilan phpMyAdmin. Ini adalah sebuah panel DBMS yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan sebuah skenario yang tadi. Nah, database-nya menggunakan MySQL, dan di sini saya akan coba menjelaskan ke persoalan yang pertama terlebih dahulu. Jadi, di persoalan pertama kita diminta untuk menjelaskan pentingnya enkripsi pada metadata arsip digital. Nah, saya akan coba tarik sebuah skenario, misalnya arsip digitalnya adalah pada sebuah instansi, misalnya instansi pemerintahan. Nah, mereka misalnya ada sebuah database yang fungsinya menyimpan sebuah dokumen, dan dokumennya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat rahasia. Nah, di dalamnya ada kolom deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah yang nggak boleh ketahuin oleh orang lain. Nah, bagaimana sih caranya kita menerapkannya, dan bagaimana sih cara mengimplementasikannya dalam basis data? Nah, sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu. Kita akan menggunakan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Itu adalah skenario enkripsi yang biasa digunakan untuk standar pada database ataupun pada penerapan panel aplikasi yang lain. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi seandainya kita melakukan enkripsi tersebut, maka data-data sensitif itu tidak bisa dibaca secara langsung. Jadi, seandainya misalnya terjadi pencurian data, amit-amit, misalnya database kita kebobolan, atau server kita itu dimasuki oleh orang lain. Nah, datanya tidak bisa semudah itu untuk dibaca, karena datanya akan bersifat atau berupa sebuah karakter acak yang tidak bisa dibaca secara langsung. Nah, itu kira-kira seberapa pentingnya, kenapa perlu sebuah data itu dienkripsi, ditambah beberapa ketentuan dari misalnya itu regulator memerlukan sebuah data perlu dienkripsi itu, terutama untuk aplikasi yang menyimpan data sensitif. Jadi, selain untuk melindungi data, itu juga kepatuhan kita terhadap hukum dan regulasi pada tempat kita menggunakan aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya enkripsi itu tidak mencegah ada data itu bisa dibobol atau tidak. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi enkripsi itu
membuat seandainya data kita itu kebobolan, data kita itu dicuri, data tersebut itu tidak bisa dibaca karena bentuknya adalah karakter acak. Jadi bukan berarti saat kita menerapkan enkripsi artinya bahwa database kita itu benar-benar aman, servernya aman, atau aplikasi itu benar-benar aman. Itu hanya salah satu cara untuk meminimalkan resiko bahwasannya saya garisnya terjadi kebobolan data kita itu tidak bisa dibaca oleh pencuri data tersebut. Kira-kira seperti itu penjelasannya tentang pentingnya enkripsi pada metadata arsip digital. Nah, selanjutnya saya akan coba bagaimana sih menggunakan fungsi-fungsi bawaan dari MySQL untuk melakukan enkripsi dan juga deskripsi. Nah, di MySQL sendiri itu ada beberapa fungsi, beberapa bawaan. Misalnya untuk melakukan enkripsi itu menggunakan ASMcrypt. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah fungsi di dalam query database-nya. Di dalamnya itu kita bisa nginput parameter yang pertama. Parameter yang pertama adalah teks aslinya. Ini adalah data yang akan kita enkripsi. Misalnya ini ada data asli. Ini saya buat data asli. Nah, parameter kedua itu adalah kunci rahasianya. Jadi di parameter kedua itu adalah sebuah kunci, misalnya kunci 123 atau sebuah password yang nantinya akan kita simpan untuk melakukan decrypt pada data yang sudah dienkripsi. Kira-kira cara penggunaannya seperti itu. Nah, kita akan coba terlebih dahulu sih untuk membuat sebuah tabel untuk mensimulasikan data kita. Nah, misalnya ya, kita mempunyai sebuah tabel dengan nama misalnya dokumen. Nah, kita akan mencoba memerintahkan tabel. Terus di dalamnya ada beberapa kolom atau beberapa fitur data. Yang pertama misalnya adalah ID. ID-nya itu dalam bentuk lalu saya tandai juga sebagai primary key. Nah, terus di dalam dokumen ada yang namanya judul. Kita menggunakan varchar misalnya karena bentuknya berupa string. Misalnya ada 2 kolom, di sini saya buat 1 kolom namanya deskripsi. Jadi ini adalah kolom yang menjelaskan tentang dokumen tersebut dan perlu nanti dienkripsi. Saya menggunakan misalnya salah satu teks skenario biasa dulu ya. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat 1 kolom lagi namanya deskripsi enkripsi. Nah, kalau di sebelumnya itu deskripsinya biasa untuk dokumen-dokumen umum misalnya. Nah, di sini kita akan membuat kolom 1 lagi untuk menyimpan data-data enkripsi dan menggunakan tipe data blocks. Kenapa? Karena nanti data yang setelah tadi dienkripsi bentuknya binary, nah kita perlu disimpan dalam data blocks. Kemudian saya akan tambahkan lagi status sesuai ketentuannya. Statusnya kita gunakan varchar. Nanti kita di dalam kolom itu informasi bahwa dokumen ini sifatnya umum atau rahasia. Nah, di sini bisa menggunakan varchar dengan panjang 20 karakter. Nah, kita coba buat sebuah tabel ya. Oh ya, sebelum itu kita coba buat basis datanya terlebih dahulu. Nah, kita akan coba membuat basis datanya. Di sini misalnya adalah arsip digital. Nah,
kita menggunakan database arsip digital ini. Kita coba jalankan query yang sudah kita tulis. Nah, sudah berhasil. Tadi database arsip digital ini yang akan kita simulasikan sudah terdaftar di sebuah tabel dengan nama dokumen. Di dalamnya ada beberapa kolom ID, judul, deskripsi seperti biasa. Terus juga ada deskripsi yang dienkripsi nanti. Dan juga ada status yang menjelaskan dokumen tersebut rahasia atau tidak. Nah, kira-kira seperti ini tabel kita. Nah, saya akan coba memasukkan tabel yang umum dulu seperti biasa. Nah, saya coba masukkan data. Misalnya ya, saya masukkan data seperti ini. Nah, ada sebuah fungsi insert into ke dalam tabel dokumen. Kemudian kita panggil bahwa ada judul dan juga enkripsi. Jadi kita gunakan kolom deskripsi biasa dan juga ada status. Nah, value-nya adalah salah satu contohnya adalah dokumen panduan pelayanan publik. Nah, terus di dalamnya ada deskripsi. Isinya adalah instruksi penggunaan digital. Nah, ini tanpa enkripsi terlebih dahulu. Nah, ternyata kita masukkan. Nah, ini di dalamnya sudah masuk seperti biasa tanpa terenkripsi. Jadi gitu. Oke. Selanjutnya kita akan coba mensimulasikan bagaimana cara kita menyimpan sebuah dokumen yang sifatnya rahasia. Kalau di sebelumnya udah berhasil memasukkan dokumen yang sifatnya itu umum, sekarang kita coba yang sifatnya rahasia. Nah, saya akan coba langsung contoh query-nya. Nah, ini seperti ini contohnya. Misalnya kita menggunakan kriteria yang sama, insert itu ke dalam tabel dokumen. Terus juga ada beberapa kolom yang akan kita perlu isi, dari mulai judul. Kemudian di sini ada perbedaan, sebelumnya menggunakan deskripsi biasa, sekarang kita menggunakan kolom deskripsi enkripsi. Kemudian juga kita tetap menggunakan status. Isi dari dokumen baru kita adalah judulnya. Di sini adalah laporan intelijen. Kemudian nanti di sini ada bagian utamanya. Jadi deskripsi ini akan yang kita rahasiakan atau informasi, kita akan merahasiakan dengan fungsi ASMcrypt, dan ini kuncinya. Nah, kunci ini perlu disimpan. Nah, disimpannya di dalam aplikasinya atau di dalam server atau tempat lain. Nah, fungsinya itu untuk mengekstrak datanya, deskripsinya. Nah, ini perlu disimpan. Seandainya data kunci ini atau password ini hilang atau lupa, maka data tersebut tidak bisa dibuka lagi gitu. Nah, ini perlu kita simpan kunci 1, 2, 3. Kita coba masukkan datanya. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat di sini ada dua dokumen, satu sifatnya umum, satunya sifatnya rahasia. Kita bisa perhatikan oleh sifatnya umum, kita masukkan ke kolom deskripsi biasa. Selanjutnya kalau yang sifatnya rahasia, kita masukkan ke dalam deskripsi enkripsi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, tipe datanya itu bentuknya blok. Jadi kalau kita coba download di isi boxnya itu apa, sebenarnya bentuknya binary. Jadi kita coba edit lah. Kita coba isinya di menggunakan VS Code di sini.
Nah, coba kita buka. Nah, sebenarnya nggak bisa dibuka secara langsung, tapi kita coba. Nah, kira-kira data yang bentuknya enkripsi itu seperti ini. Jadi isinya nilai-nilai acak yang tidak bisa dibaca secara langsung karena bentuknya binary. Jadi seandainya ada pencurian data dan amit-amit misalnya servernya kita kebobolan, data yang bisa diakses itu bentuknya seperti ini. Jadi pencuri datanya tidak bisa melihat secara langsung data itu apa. Jadi begitu. Nah, kecuali mencuri data itu punya kuncinya dari enkripsinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah berhasil nih mencoba memasukkan dan mensimulasikan dua dokumen umum dan dokumen yang sifatnya rahasia. Nah, selanjutnya kita akan coba mendekripsi, mengambil datanya. Bagaimana sih caranya kita mengambil yang sifatnya rahasia? Caranya cukup sederhana sih. Jadi kita bisa menggunakan perintah select. Nanti saya coba tampilkan query-nya seperti apa. Contohnya seperti ini. Jadi kita menggunakan select dan kita coba ambil ID, judul dan di sini kita perlu diperhatikan. Jadi kita menggunakan perintah cookies untuk mengubah data binary menjadi karakter sebagai kolom dekripsi. Jadi di sini ada data yang sudah kita balikan lagi dengan kunci yang sama dan juga kolom deskripsi enkripsi. Jadi gitu. Jadi from dokumen, terus statusnya adalah rahasia. Nah, ini dokumen yang rahasia. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan lagi deskripsi yang tadinya kita masukkan begitu dengan kunci yang sama. Nah, bagaimana sih seandainya misalnya kuncinya salah?